Anggota Komisi 3 DPRD Kutai Kartanegara fasilitasi rapat dengar pendapat antara masyarakat dengan pihak terkait membahas tentang dampak tambang PT Kitadin yang telah memindahkan fasilitas umum yang mengakibatkan dampak sosial bagi masyarakat. Kepala Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang Suprapto yang hadir mewakili masyarakat menyampaikan ada masyarakatnya yang belum terbayarkan oleh PT Kitadin dan masih dinegosiasi. Yang menurutnya harga yang ditawarkan masyarakat tidak bisa diatur oleh pemerintah karena sudah sesuai dari sampel sebelumnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Ahmad Yani, anggota DPRD Kutai Kartanegara, bahwa sesuai dengan perundang-undangan, ketika perusahaan yang telah melakukan aktivitas dengan adanya dampak problem yang dihadapi masyarakat, sehingga harus diadakan pembebasan. Yang disampaikannya itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Dinas terkait juga harus menyikapi dan menyampaikan bahwa ini merupakan pelanggaran berat yang konsekuensinya harus dihilangkan dampaknya. Sehingga kalau tidak bisa dibebaskan tetapi dampaknya harus dihilangkan. Permasalahan ini segera cepat diselesaikan kaitannya dengan hak warga. Dan kami yakin PT Kitadin sudah membangun kebersamaan itu di Tenggarong Seberang ini sudah lama. Masalah pertama wilayah itu ada di Desa Bangunrejo, di RT 28 Blok D dan Blok S. Pertanyaan Anda adalah bahwa sebenarnya inti permasalahan tadi itu ada satu warga yang belum clear terkait harga, kan masih dinegosiasikan karena harga itu yang saya sampaikan tadi kan hukumnya privat, ya kan tidak bisa pemerintah atau PD terkait menyatakan harus sekian, tetapi mereka sudah ada standar dari awal. Ini Kitadin 2002 bulan 2 disampaikan tadi kan pasal regulasinya adalah masih ada juga 3 warga saya yang terjebak di ujung itu yang mudah-mudahan juga bisa clear. Nah, seiring waktu setelah saya dilantik sebagai kepala desa, hal-hal itu setelah terjadi kesepakatan dengan pemerintah lama, saya ini membenahi, memperbaiki kondisi-kondisi yang kemarin belum tepat. Sudah menjadi keharusan karena kan secara peraturan perundang-undangan kan sudah pasti bahwa perusahaan telah melakukan aktivitas dan itu kan dampak. Dan dampaknya kan sudah jelas bahwa itu ada problem yang dihadapi masyarakat. Mereka merasa terganggu, mereka merasa perbuatan-perbuatan perusahaan itu dianggap sudah melanggar tatanan sosial, sehingga harus dilakukan pembebasan karena memang itu bunyi undang-undang aturannya begitu bahwa tidak boleh ada aktivitas masyarakat di lokasi areal penambangan yang memang penambangannya sangat dekat dengan warga. Ya kalau hitungannya kan misalnya sampai 28 meter kan itu sudah memang tidak wajar. Sehingga memang harus dilakukan pembebasan. Itu yang pada intinya. Itu merupakan kewajiban dan itu tanggung jawab bersama. DLHK juga harus menyikapi ini karena itu tanggung jawab. Dinas-dinas atau PD yang terkait termasuk DPR harus menyampaikan hal ini bahwa itu adalah pelanggaran berat. Pelanggaran itu konsekuensinya kan harus dihilangkan dampaknya. Kalau misalnya ada kata-kata bahwa itu tidak bisa dibebasin, silakan aja, tidak perlu ada pembebasan, tetapi dampaknya di situ yang dihilangkan kan begitu. Itu intinya. Kalau dampaknya hilang, tidak perlu ada pembebasan. Tapi ketika misalnya dampaknya sampai saat ini berjalan terus dan tidak ada perbaikan dan seterusnya, ya tentu kompensasinya adalah bagaimana caranya supaya menghilangkan dampak itu. Artinya bahwa kalau misalnya dampaknya masih ada, perusahaan harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa membebaskan lahan masyarakat, kan itu intinya. Kalau dampaknya tidak bisa dihilangkan. Yang mana dampak-dampak ke depan tidak berdampak kepada kegiatan masyarakat sosial, pertanian dan sebagainya.